Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmadani, NPM 1911090148, kelas Fisika 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penelitian terbaru fisika material. Penelitian yang saya ambil yaitu tentang pembuatan komposit matriks resin epoksi berpenguat serat pelepah pohon salak. Selanjutnya, course outline-nya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian komposit, epoksi resin, dan serat pelepah salak. Yang kedua, menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan komposit matriks resin epoksi berpenguat serat pelepah salak. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan komposit matriks resin epoksi berpenguat serat pelepah salak. Selanjutnya saya mengambil referensi dari dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal Suhema B. Maryanti dan Ari Puspito, kemudian Yuliana Timbul, H. Purwanto, dan Bondan S.M. Restati. Selanjutnya, kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam bidang industri otomotif, terutama dalam meningkatkan kebutuhan produksi otomotif, baik industri kecil maupun industri besar. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan menggunakan komposit serat alam. Selanjutnya, pemanfaatan serat alam sebagai bahan komposit terus dikembangkan oleh para peneliti yang ditujukan pada aplikasi di bidang industri otomotif. Untuk penelitian yang dilakukan secara terus-menerus tidak hanya meningkatkan performa atau aplikasinya, tetapi juga untuk menentukan serat alam lain yang belum teridentifikasi sifat mekaniknya dengan berbagai variasi tertentu. Salah satunya, penggunaan serat pelepah tanaman salak sebagai bahan komposit merupakan salah satu alternatif dalam pembuatan komposit secara ilmiah untuk mengetahui kekuatan dari serat tersebut. Selanjutnya yaitu material komposit. Material komposit sering disebut sebagai komposit yang merupakan material alami atau hasil rekayasa yang terbuat dari dua atau lebih material penyusun dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda, yang di dalam struktur komposit akhir masing-masing penyusun tetap terpisah dan dapat dibedakan pada skala makroskopis maupun mikroskopis. Nah, selanjutnya komposit tersebut terdiri dari dua bahan utama. Yang pertama itu matriks yang berfungsi untuk perekat atau pengikat dan pelindung filler atau pengisi dan kerusakan eksternal. Yang kedua itu filler yang berfungsi sebagai penguat dari matriks. Filler yang umum digunakan antara lain karbon, gelas, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya itu tentang serat pelepah salak. Nah, pohon salak ialah salah satu tumbuhan yang dapat mengeluarkan serat alam yang menyimpan kekuatan pendukung sebagai bahan penguat komposit. Kulit tanaman salak dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku tekstil yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, telah berhasil memanfaatkan pelepah tanaman salak untuk industri. Namun, dalam proses pemanfaatannya, pelepah tanaman salak memiliki kendala karena pelepah salak termasuk ke dalam jenis serat alami. Pembahasan selanjutnya itu tentang serat pelepah salak. Nah, pohon salak ialah salah satu tumbuhan yang dapat mengeluarkan serat alam yang menyimpan kekuatan pendukung sebagai bahan penguat komposit. Kulit tanaman salak dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku tekstil yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, telah berhasil memanfaatkan pelepah tanaman salak untuk industri. Namun, dalam proses pemanfaatannya, pelepah tanaman salak memiliki kendala karena pelepah salak termasuk ke dalam jenis serat alami. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu epoksi resin gitu. Dalam bidang polimer yang sudah diperkuat serat atau plastik, epoksi itu digunakan sebagai bahan matriks resin untuk menahan serat di tempatnya. Semua ini kompatibel dengan semua serat penguat umum lainnya, seperti fiberglass, serat karbon, aramid, dan serat basal. Nah, istilah epoksi resin telah banyak diadaptasikan untuk kegunaan di luar komposit yang telah diperkuat serat. Epoksi resin saat ini sudah banyak dijual di luaran juga dengan harga yang berbeda-beda. Nah, polimer ini digunakan untuk pengikat di countertops atau pelapis lantai. Selanjutnya, kita harus mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat benda uji komposit berpenguat serat pelepah pohon salak. Di antaranya yaitu ada cetakan kaca, spatula, kuas, jangkau sorong, gunting, mesin uji tarik, masker, thinner, sikat kawat, garinda tangan, amplas, dan mesin uji. Selanjutnya, kita harus tahu
Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan percobaan tersebut? Yang pertama, kita melakukan proses perlakuan dan pembuatan serat. Yang pertama, perlakuan kimia dilakukan dengan cara merendam pelepah pohon salak selama 3 jam dengan NaOH yang dilarutkan ke dalam air suling. Yang kedua, kemudian pelepah pohon salak yang telah direndam dalam larutan tersebut disisir menggunakan sikat kawat untuk mendapatkan seratnya. Nah, yang ketiga, setelah serat didapatkan, cuci serat dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa NaOH dan kotoran yang menempel. Kemudian, serat tersebut kita keringkan pada suhu ruangan selama 4-5 hari atau sampai benar-benar kering. Selanjutnya, serat yang sudah kering kita potong-potong dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya, setelah kita mengetahui proses perlakuan dan pembuatan serat, kita harus mengetahui proses pembuatan cetakannya. Nah, pembuatan komposit serat pelepah pohon salak ini menggunakan cetakan kaca. Kerennya, kaca memiliki permukaan yang rata dan tahan terhadap reaksi kimia. Yang pertama itu cetakan uji tarik skema, cetakan uji tarik matriks resin, epoksi dan resin serat pelepah pohon salak. Dan yang kedua, cetakan uji impact skema, cetakan uji impact matriks resin epoksi, dan serat pelepah pohon salak. Sekian pemaparan materi penelitian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.